Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, pagi ini kita akan mempelajari tafsir surat 6 ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa nuqallibu, dan kami akan memalingkan af'idatahum, hati mereka, wa absarahum, dan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi, karena mereka tidak beriman kepadanya, awwala marrah, pada awal kali, wa nadharuhum, dan kami biarkan fi tughyanihim, dalam sikap melampaui batas mereka, ya'mahun, mereka bingung atau mereka linglung. Ya'mahun artinya mutaraddidun fi hiyaratihim, artinya mereka linglung dalam kebingungan, ala ghairi basiratin mimma hum alaih, tidak di atas basirah, artinya tidak di atas petunjuk. Kata-kata nuqallib ini berasal dari kata yang sama dengan qulub. Ya, qalaba, qulub. Ya, qulub disebut qulub artinya manuver. Hati itu disebut qulub karena manuver. Maksudnya hati itu tempat sesuatu yang sifatnya sentimen. Suka menjadi tidak suka menjadi suka, cinta menjadi benci menjadi cinta. Begitu juga mendukung menjadi tidak mendukung. Itu ada pada hati. Nah, Allah di sini menyatakan pada kita, Allah itu bisa memberikan manuver pada hati kita ini, dan bisa merubah penglihatan yang tadinya benar menjadi nggak benar, yang tadinya nggak benar menjadi benar. Bisa begitu. Mari kita baca tafsirnya. Qala Abu Hayyan, kata Abu Hayyan, seorang mufassir, akhbara ta'ala annahu yaf'alu bihim dzalik, bahwa Allah melakukan itu, yaitu taklib namanya, ya, manuver. Wahya isyaratun ilal hiyarah wa taraddud wa sarfu syai'an wajih, dan Allah membalikan sesuatu dari rupa sebenarnya. Wal makna anna ta'ala yuhawwiluhum anil huda, artinya Allah memalingkan hati mereka dari petunjuk. Jadi walaupun petunjuknya ada di depan, kalau Allah tidak menghendaki, maka petunjuk itu tidak terlihat sebagai petunjuk. Wa yatrukahum fid dhalalil wal kufur, dan Allah akan membiarkan mereka dalam kesesatan dan kekafiran. Kama, yang ada delapan kama lam yu'minu, biasanya kama itu artinya seperti, tapi kama di sini kata li ta'lil,
karena ya, penyebabnya mereka tidak beriman pada awal kali. Jadi begitu diperlihatkan kebenaran, mereka menolak. Nah, gara-gara itulah oleh Allah dipalingkan. Ya, jadi respon awalnya itu jelek. Ketika diperlihatkan kebenaran, mereka nggak mau, maka oleh Allah sekalian dipalingkan. Itu maksud dari ayat ini. Sama dengan makna yang terdapat dalam surat 9 ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang ada pada hati mereka penyakit, maka bertambah pada mereka kekotoran demi kekotoran. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ya, itu jadi adanya penambahan kotoran, noda, itu diawali dengan penyakit hati. Karena hatinya tidak jernih, maka menerima kebenaran itu tidak direspon. Ya. Itulah yang menyebabkan Allah kemudian memalingkan. Wa qala Sa'di, As-Sa'di, Syekh Sa'di, guru dari Syekh Utsaimin, berpendapat arti ayat ini adalah nu'aqibuhum, kami hukum mereka idza lam yu'minu awwala marrat, jika mereka tidak beriman pada kali pertama. Ya, jadi pertama kali maksudnya. Pada kali yang pertama ditampakkan kebenaran, mereka nolak. Nah, dari situlah terus berujung, ya, bukannya tambah bersih malah keruh. Ya'tihim fi hadda'i, yang datang kepada mereka seorang dai. Wa taqumu alaihimul hujjah, dan hujjah ditegakkan. Alasan-alasan disampaikan, maka Allah balas mereka dengan taklibul qulub, dibalikkan hatinya. Tadinya di atas jadi di bawah. Tadinya suka jadi benci. Tadinya benci jadi suka. Nah, itu tergantung katanya pemilihan Allah. Wal hailulah bainahum wa bainal iman, dan ada penghalang antara mereka dan iman. Wa adamut taufiq, dan tidak mendapatkan petunjuk. Lisulukis siratil mustaqim, untuk merambah ke jalan yang lurus. Wahada, mengapa ini terjadi? Min adlillah, katanya karena keadilan Allah. Kalau adil itu pas di tengah. Ya, kalau anugerah, nah itu miring. Ya, kalau adil di tengah. Kalau Allah menghadapi kita dengan keadilan, maka kita sulit untuk menjadi orang yang lurus. Kalau Allah menggunakan keadilan, sulit kita menjadi orang yang benar. Tapi karena Allah menggunakan kasih sayang, maka ditolonglah kita. Ya, walaupun miringnya miring ke sana, dilempengin lagi, lempengin lagi. Tapi kalau dilihat dari prestasi kita, tidak layak mendapat hidayah kita. Tapi karena anugerahnya lah, Allah memudahkan kita untuk mendengar dan menyerap kebenaran. Katanya begitu. Karena Allah Maha Kuasa, bisa saja semua orang dibuat baik. Seperti yang Allah firmankan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Seandainya kami mau, maka semua orang kami beri hidayah. Walakin haqqal qawlu minni. Tetapi karena sudah diputuskan, sudah ada keputusan dari aku, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, bahwa jahanam harus ada isinya. Jadi kalau semuanya lempeng, ntar kosong. Nah, kok begitu? Ya itu sudah keputusan Allah. Karena Allah ya Tuhan yang nggak bisa diganggu-gugat. Kita mau gimana lagi? Nah, kita ditunjuk menjadi orang yang lempeng. Sementara ini, ya kita yang ngelihat diri kita melempeng gitu.
nggak tahu orang lain. Sementara ini kita kelihatannya lempeng kan, biasanya orang kalau di dalam rumah tuh ngelihat rumahnya beres, tapi begitu keluar nggak taunya miring. Yang bisa ngelihat tuh biasanya orang lain. Makanya kita namanya tazkiyah itu harus bergaul. Kalau kita sendiri aja jadi muslim benar sendiri, ya belum tentu benar gitu. Karena kita dengan bergaul itulah kita mendapat nasihat, masukan. Ya, itulah. Fa ba'da dzalika idza harramu taufiq. Nah, setelah itu jika mereka mengharamkan taufik, artinya menolak, diberitahu dalil yang benar nggak mau, kana munasiban li ahwalihim, maka cocoknya buat mereka ya dibengkokin gitu oleh Allah, karena sudah semula udah nggak mau. Ya memang begitu ya, susahnya begitu. Seperti kita sekarang ini generasi awal. Generasi awal itu kalau sudah lempeng enak tuh. Setahu saya, masjid itu kalau pertama tuh terus saja, ya dididik yang lempeng nanti lempeng. Tapi kalau pertamanya udah jelek, mau lempeng susah itu. Mau dilempeng itu susah. Kalau berdasarkan pengalaman saya. Jadi yang ngisi pertama siapa dulu gitu. Biasanya begitu, generasi awal. Nah, generasi yang kedua ini kita belum lihat ini dari Pangurawi yang bermunculan. Kan kita pertama itu semangat masuk komplek ya. Pak Hilman dulu masih ya nggak setua sekarang lah gitu. Bahkan nih belum nikah ya, masuk ke sini belum nikah, lagi semangat. Nah ini kita generasi awal paling tidak untuk di sini. Nah, generasi yang kedua nih yang anak-anak kita memble itu akan terbawa terus seumur hidup gitu. Anehnya begitu. Saya punya guru kakak beradik. Yang satu mengajarkan kakaknya itu awal waktu. Sampai diare pun, sampai mencret dia bawa sholat. Jadi nggak pernah ngaji itu sampai nggak ada tuh, kecuali dia sakit. Tepat waktu. Itu muridnya semua begitu. Semuanya terlatih begitu. Tapi adiknya nggak mengajarkan tepat waktu. Semua muridnya begitu. Ya kok bisa ya begitu ya, manusia itu jadi pertamanya gitu. Jadi katanya ini menurut ayat ini, awal marah, pertama sekali dia meresponnya bagaimana? Kalau dia merespon begitu, terus saja begitu. Sepertinya menjadi keputusan seumur hidup. Jadi kalau tipe orangnya udah malas sholat, seumur-umur, mau lempeng itu susah banget. Dia mungkin ada namanya ini kulub ini manuver. Kita tidak boleh memandang orang lain itu akan begitu terus. Namanya manusia ini adalah hewan yang unik, kata orang itu. Hewan yang unik itu nggak seperti hewan biasa. Ya, kalau hewan biasa itu seumur hidup begitu saja kalau sudah punya watak. Tapi manusia ini satu tempo dia tobat. Dia bisa berubah total. Nah itulah kita punya pengharapan pada generasi, pada anak-anak yang nakal-nakal ini, yang bandel-bandel ini. Kita tetap asuh, kita tetap omongi terus dengan kesabaran. Di satu titik kadang-kadang dia berbalik. Itulah manusia. Ya. Tokoh-tokohnya itu banyak. Tukang sihir Fir'aun, istri Fir'aun, ya, kemudian istri Nabi Nuh, meskipun dia ikut orang saleh, tapi tidak bisa mewarnai dirinya menjadi wanita salehat. Sementara Fir'aun yang zalim, yang otoriter, istrinya malah salihah. Nah ini aneh gitu, ya. Jadi namanya kesalehan ini adalah hak prerogatif Allah. Kata Imam Bukhari, al-adab minallah, al-adab minal ab, wassalah minallah.
Adab bisa diajarkan oleh orang tua, tapi kesolehan tidak bisa. Kalau kesolehan itu bisa dikuasai manusia, tentu tidak ada cerita Abu Talib. Tentu tidak ada cerita istri Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, istri Lut, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita kembali ke sini. Kenapa Allah mentakdirkan seperti ini? Di mana letak keadilan Allah? Bukankah Allah Maha Kuasa? Bisa saja Allah menjadikan orang yang jahat menjadi baik. Kan Allah Maha Kuasa, tidak terbatas kekuasaannya. Itulah mau-mau Allah. Allah nggak bisa diatur. Mau-mau Allah lah. Orang yang jahat bisa jadi baik, orang yang baik bisa jadi jahat. Maka Syekh Ibnul Qayyim menyatakan hadar, berhati-hatilah min amrain, dari dua urusan, kata beliau. Lahuma awaqibusu, akibatnya sangat parah. Pertama apa? Raddul haq, menolak kebenaran. Jadi kalau ada kebenaran, ada dalil, kita harus baca dulu, ya benar enggak? Kalau Quran sudah dipastikan subut, ya, tetap, artinya keberadaannya itu pasti tidak perlu diragukan kalau Quran. Kalau hadis subutnya perlu diragukan, perlu diuji apakah sahih, hasan atau dhaif. Kalau hadis, kalau Quran maknanya saja setelah kita periksa, oh benar Quran, maknanya saja benar enggak. Nah kalau hadis ada dua, dilihat dari wujudnya, benar hadis apa enggak, yang kedua dari maknanya. Namanya zonni dilalah. Ya. Kalau Quran tuh qat'iyyu subut, zonni dilalah. Tapi kalau hadis, zonni subut wa dilalah. Itu menurut kajian usul fiqh. Fa innaka tu'aqab bitaqlibil qalb. Sebab Anda akan dihukum oleh Allah dengan ditutupnya hati. Kalau kita sudah nolak nih pada awalnya, maka kita tidak boleh nolak. Kita sekarang dilihat dari sisi biaya nggak mampu, tapi nggak boleh menolak haji. Kita nggak bisa haji, jangan mengatakan haji nggak wajib. Ya, wajib bagi yang mampu, gitu kan? Sebab suatu saat bisa terjadi tanpa biaya pun berangkat. Gitu. Tapi nggak mungkin kalau untuk orang Indonesia berangkat nggak daftar dulu, nggak mungkin. Kecil kemungkinannya, kecuali diundang oleh raja ya. Kemungkinannya kecil. Daftar aja sampai bongkok baru berangkat. Keterlaluan sebenarnya. Nunggu 30 tahun itu kayaknya perlu dipikirkan lagi. Cocoknya mah 3 tahun itu. Mungkin HP-nya juga udah ganti, rumahnya udah pindah kali itu. Waradda, pertama menolak kebenaran, katanya. Hati-hati, kata Ibnu Qayyim. Hazar, katanya. Waspadalah dari dua hal, karena akibatnya sangat parah. Pertama, raddul haq, menolak kebenaran. Seperti jihad itu bagian dari hukum Allah. Ya, tapi ada waktunya. Siapa orangnya? Nggak semua orang. Nah, dalam keadaan tenang, tidak boleh kita ganti dengan keadaan perang. Perang itu saat-saat tertentu saja. Tapi negara membutuhkan keamanan. Kalau hukum jihad ini ditiadakan, bagaimana Anda melihat kondisi para tentara? Tentara kan juga muslim. Jadi ayat-ayat jihad ini cocoknya buat tentara. Mereka punya keterampilan. Jadi nanti jaga di perbatasan mereka semangat. Karena itu adalah berpahala besar. Kalau sampai tertembak, ya, nggak semua perbatasan itu tenang atau nyaman. Seperti di Papua kan ngos-ngosan juga itu, ya, ketar-ketir di sana kan, dipanah, ditembak. Jangankan masyarakat militan, orang sipil aja ditembakin. Nah, ini kan kita memberikan support. Karena Islam ini untuk semua. Begitu juga khilafah. Apa itu hukum Allah? Hukum Allah. Cuma waktunya belum tepat sekarang. Orang-orang belum menerimanya.
supaya ada keseragaman. Orang Islam ini kan seragam di mana-mana. Islam ini menyatukan. Kita nggak bisa membayangkan agama lain loh. Karena saudara nggak mengalami agama lain, jadi nganggapnya biasa-biasa saja. Islam ini menyatukan. Mau dia itu hitam mau putih, pasti setelah walad dolin amin. Kita nggak usah ragu ngimamin jadi makmum di mana aja. Srok aja begitu. Kalau di Mekah ada orang imam, udah srok aja, nggak perlu Fatihah nggak nih? Nggak mungkin kita nanya. Ya kan? Karena kita bersatu. Menyatukan, karena itu dunia ini takut sama kita. Kalau nggak takut, buat apa orang lagi sholat ditembakin di Palestina? Apa alasannya gitu? Bawa senjata enggak, cuman mau ngeramein karena panggilan pahala kan? Kok ditembaki? Ini kan namanya orang nggak beres itu. Ngelawan enggak, apa enggak? Ya udah masuknya diperiksa aja, kenapa gitu? Yang bawa senjata nggak boleh gitu, silakan. Itu kan bisa begitu dengan cara baik-baik. Kan? Seharusnya otaknya begitu kalau mau lempeng. Nah, dengan ada ketenangan itu kan ya bisa mendatangkan banyak uang itu. Karena itu didatangi oleh 3 agama. Tidak ada di dunia ini yang sangat unik melebihi itu, Masjidil Aqsa. Kalau Masjid Hidayatullah ini kan yang berkunjung kan orang Islam saja. Tapi kalau Aqsa ini dihadiri oleh 3 pemeluk, gimana nggak rame? Masuk tiketnya aja udah berapa kalau dikasih tiket? Luar biasa kan? Walaupun ada blok-blok, ini blok orang Islam, tapi kan satu area itu dianggap suci oleh 3 agama. Itu mendatangkan ya pemasukan negara yang luar biasa. Kalau kita atur, di-manage dengan Palestina sebagian, sepertiga buat kamu, sepertiga, itu kan beres sudah. Nggak usah ada musuh-musuhan, ngapain? Dikecam oleh dunia dan sebagainya. Ya, tapi ya itulah dasar orang Yahudi ya begitu. Nah, kita lanjutkan. Wa hadza atfun. Ya, pendapat dari Syekh Ibnu Qayyim katanya. Hati-hati Anda menolak kebenaran. Yang kedua, raddu ma yaridu alaika minal haq. Menolak sesuatu yang isinya benar. Jadi harus diperiksa dulu. Kalau tadi langsung menolak kebenaran, yang Anda sudah yakini benar ditolak. Yang kedua, mungkin benar, mungkin enggak. Itu juga ditolak, itu juga bahaya. Ya. Kita periksa dulu. Kalau benar ya sudah. Pada dasarnya kan umat Islam bersaudara. Nabinya sama, kitab sucinya sama. Itu kan? Cocokin dulu nih. Kan Rasulullah sudah mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua pusaka. Lan tadhillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. Ma in tamassaktum bihima, jika kamu berpegang teguh pada keduanya. Kitab Allah wa sunnatur Rasul. Ini 2 jadi pedoman. Ada nggak di sini? Ada ya sudah. Begitu seharusnya. Kalau lempeng mah. Nah, tapi inilah masalahnya. Allah menyatakan wa nuqallibu, kami balik ya hati mereka, penglihatan mereka, karena pada awal kali mereka tidak beriman. Dan kami biarkan mereka dalam kebingungan. Wakhtalafa fi qawika ma lam yu'minu bi awal marah. Ini kalau kita baca ya panjang sekali. Sekarang sunah-sunahnya. Dari Abdullah bin Umar, qal aktsaru ma kana nabiyyu yahlif la wa muqallibal qulub. Nabi sering menyatakan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Suatu saat Rasulullah menyatakan di depan sahabat seperti itu. Ya Rasulullah, mengapa orang seperti Anda ini ya kok masih mengucapkan tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kalau kami yang ngomong ya wajar lah. Tapi Anda ini kok masih mengucapkan itu ya. Ini katanya dalam hadis Anas,
Ya Rasulullah, aman nabika, kami beriman kepadamu, wa bima ji'ta bihi, dan terhadap apa yang Anda bawakan. Fahal takhafu alaina, adakah kekhawatiran atas kami? Orang-orang Islam ini udah benar ini, kok kenapa masih berdoa ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kok Anda masih berdoa begitu? Rasulullah menjawab, na'am, benar. Innal qulub, kata Rasulullah ya, hati itu baina usbu'ain, di antara kedua jari Allah. Ya, dua jari, tapi jari Allah bukan ini ya. Di antara dua jari Allah. Hati di antara dua jari Allah. Nah, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bisa membalikan kapan saja. Maksudnya yang tadinya suka jadi benci, yang tadinya benci jadi suka, yang tadinya marah jadi ridho. Tuh, bisa begitu. Yang tadinya murka jadi ridho, yang tadinya suka jadi nggak suka, yang tadinya nggak suka jadi suka. Tadinya getol berkunjung ke masjid, lama-lama kendor. Nah, takutnya lagi kendor itu dicabut nyawanya. Itu doang tuh, ya. Yang sama dengan kita, brek nanti. Barisannya udah berkurang, sebaris, dua baris berkurang. Nanti dekat hari raya nambah lagi, bludak, hari raya yang bludak sampai kan. Nah itulah orang Islam, kata Buya Hamka. Kalau pengen lihat orang Islam tuh yang hadir di sholat id, itu, pengunjung sholat id itu orang Islam. Ya mending sih, jangan dipaido ya. Nanti kalau dipaido malah uslah kalau begitu, ini salah, itu salah, sekalian nggak sholat hari raya, salah lagi. Ini maksudnya supaya meningkat. Kalau pengen tahu siapa mukmin, dialah pengunjung sholat subuh. Nah, karena sholat subuh paling berat, makanya azannya ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Bahwa tidur lebih baik daripada sholat, sholat lebih baik daripada tidur bukan berlaku pada subuh saja. Pada waktu-waktu lain juga sama. Tapi kenapa hanya ada pada subuh? Kenapa dicantumkannya pada subuh? Karena pada subuh itu antara akal dengan wahyu bentrok. Antara wahyu dan akal. Kata akal, enaknya tidur di sekarang ini, nyamannya itu. Tapi wahyu mengatakan tidak, sholat lebih baik. Nah ini bentrok dengan akal kita. Kalau bukan subuh, cocok. Iya, newong urung salat jesir turu, begitu. Kalau bukan subuh mah, ya kan? Tapi kalau lagi subuh tuh memang enaknya begitu. Enaknya tidur, tapi disuruh sholat. Makanya di situ promonya besar-besaran. Sholat sunnahnya aja khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu sunnahnya bukan wajibnya. Apalagi wajibnya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kalau Anda tahu dunia kan nggak kira-kira banyaknya. Ya, sama dengan kita ini. Kita kadang-kadang kurang afdal dalam memahami hadis. Salat tarawih ada juga sih yang sudah 8 rakaat dia keluar. Mungkin dia mau witir di rumah. Ya mungkin kan begitu kan. Ya nggak tahu lah. Mungkin dia buang angin apa kita juga nggak tahu. Tapi kalau dia berpikir witir di rumah, dia nggak dapat apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang mengikuti imam sampai selesai, maka ka'an nama ahyal laila kullah, sama dengan menghidupkan malam suntuk, semalam suntuk. Kita suruh semalam suntuk kan nggak kuat, udah ikut tarawih sampai selesai. Ya, kalau kita punya keinginan sudah witirnya sudah sama imam aja, karena di waktu Ramadan bagusnya berjemaah. Jadi nanti kita sudah nggak bisa witir lagi, sholat malam, kita bangun malam, nanti mau sahur udah sholat 2 rakaat ba'da wudhu saja. Cukup, karena yang terbaik ya memang 11. Walaupun boleh lebih, tapi berdasarkan hadis, ma yazidu fi Ramadan wa fi ghairi ala ihda asyara rakaat.
Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Maksudnya adalah saudara, boleh sih kita sholat terus menerus, tapi jangan diforsir. Islam ini mengajak kita ini menengah, jangan diforsir. Kalau diforsir, nanti satu saat kita benci ketika kita nggak bisa melakukannya. Setelah ngeladeni, sampai ditinggal sama sekali. Jadi kita jangan mewajibkan sesuatu yang kita nggak mampu. Maka oleh Rasulullah dibatasi 11 saja. Yang penting Anda jalankan dengan istiqamah. Kalau mau dipanjangin, bacaannya aja. Makanya Rasulullah kakinya sampai bengkak. Bukan karena rakaatnya, tapi bacaannya diperpanjang. Tuh, 1 rakaat 1 juz, itu kan 8 juz itu semalam. Bisa nggak? Jadi kalau nggak bisa 1 lembar, kalau nggak bisa setengah lembar. Kalau begitu kemampuan kita, ya disesuaikan saja. Enak-enak lah, suka-suka lah. Sholat malam itu harus dibawa dengan sumringah gitu. Ya, sehingga kita bisa curhat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi kata Rasulullah, mengapa Rasulullah sering berdoa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Selevel Rasulullah sering menyatakan itu. Karena kata Rasulullah, hati kita ini enggak permanen. Tidak permanen. Lagi tenang, ya, enggak terjadi apa-apa. Tapi kadang-kadang manuver tuh, lagi kumat mah itu. Lagi kumat benci pada kebaikan. Nah, ini akhirnya futur. Manusia tuh begitu. Maka kita minta pertolongan pada Allah. Kalau kita mengandalkan diri kita, maka kita akan terombang-ambing. Ya, tadi itu, ya. Wa nadzarum fi tughyanim ya'mahun. Kalau kita tidak minta kepada Allah, hati kita akan terombang-ambing. Maka kita minta kepada Allah sehingga kita dimudahkan melangkahkan kaki. Singkatnya ayat ini memberitahu kita sadar itu karena Allah. Singkatnya begitu. Bukan karena kita. Jadi jangan sombong. Ya, kita bisa hadir menjadi orang yang beriman. Maka karena Allah. Dan kehadiran kita ini ada kaitannya dengan orang tua, saudara. Kita bersyukur pada orang tua. Suatu saat Rasulullah pernah bertanya, hal ta'udduna ruqub? Tahukah kalian orang mandul? Nah, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, yang namanya mandul orang yang nggak punya anak. La, kata Rasul, bukan. Orang yang mandul adalah orang yang nggak bisa menghadirkan anak saleh. Tuh, kita bisa hadir di sini, penyebabnya orang tua. Apa iya sih? Nah itu. Rasanya saya yang menghadirkan. Nah, itu saudara sombong. Saudara sekarang punya kebebasan untuk menghadirkan anak. Susah bukan main tuh. Ya, anak kita supaya hadir di sini susah banget. Nah, saudara ini ada kaitannya dengan orang tua. Bagaimana kaitan orang tua? Orang tua kadang juga nggak ke masjid. Ya, kita nggak pernah tahu. Di sela-sela doa mereka pernah meminta kita menjadi anak saleh. Itu pesan Rasulullah, ya, bahwa kita ini ada kaitan dengan orang tua. Karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan Ramadan ini untuk bersyukur juga pada orang tua. Karena mereka lah kita bisa hadir di sini. Ya, kita nggak pernah tahu doa ikhlas mereka. Ya. Kita doakan mereka yang sudah mendahului kita mendapat ampunan dari Allah. Ini juga bulan untuk berdoa, saudara. Kemudian hadis yang lain dari Ummi Darda, bahwa Abu Darda saat ihtadar, saat beliau sekarat, beliau menyatakan, "Mayya'malu mithli yaumi hadza." Siapa yang pernah mengalami seperti aku? Saat sekarat beliau ngomong begitu. Ya, memang ini banyak kita dengar orang-orang yang sekarat tuh kadang-kadang kehilangan orang sebut dengan disorientasi.
lupa ingatan ya. Tapi Abu Darda ini tidak lupa ingatan, dia hanya mengatakan, siapa yang mengalami seperti saya? Mayyamal saati hadza, siapa yang pernah mengalami saat seperti ini? Siapa yang pernah mengalami tidurku seperti ini? Jadi rupanya kesakitan luar biasa ya. Apa yang menyebabkan memberi motivasi beliau mengatakan ini? Lalu beliau menyitir ayat ini, wa nuqallibu afidatahum, dan kami balikkan hati mereka dan penglihatan mereka sebagaimana dahulu mereka tidak beriman. Wa nadzaruhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka dalam kebingungan. Summa yughma alaih, kemudian beliau pingsan. Summa yafiqu, kemudian beliau mengucapkan ini lagi ketika sadar. Hatta qubidha, sampai kemudian beliau wafat. Itulah Abu Darda ya, ini sahabat sampai seperti itu. Mereka sangat cemas sekali kalau keimanannya nggak diterima oleh Allah. Ya, ini sikap para sahabat, apalagi kita yang jauh dari sahabat. Makanya kita harus berhati-hati, tetap berdoa pada Allah. Ya Allah, semoga Allah memberikan keimanan yang permanen sampai akhir hayat. Nah, itulah tafsir kita. Kita lanjutkan dengan fatwa Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di seputar puasa. Usibtu walidati bimarad fil kabid. Ibuku kena musibah sakit jantung. Wa huwa maradul istisqa, yaitu bengkak. Aw tayallufu fi juz'in minal kabid, atau hatinya itu jantungnya itu sebagian tidak berfungsi. Bagiannya itu ada yang kroak gitu ya. Waqad qala tabib al-mu'alij laha, dokternya menyatakan, dan tabibnya ini muslim, inna siyam qad yasubu dararan, bahwa kalau puasa akan parah ya, kalau dia puasa akan menyebabkan tambah parah itu. Waqad yusaw ziyadal marad alaman aidan, begitu juga dirasakan ketika puasa bertambah sakit. Wa nusihat bi adami siyam, sehingga diberi petunjuk agar tidak puasa. Fama hukmu syar'i fi nazarikum fi hadhil halah, bagaimana status hukum puasa terhadap ibu saya yang menghadapi posisi seperti ini? Wa hal alaina an nasma' kalamat tabib thumma idza aftarat al walida thumma hal nut'i anha an kulli yaumin miskinan wa ma sifatul it'am wa idza manna Allah alaihi bisyifa fil mustaqbal bi idznillah fa hal alaina i'adatus siyam. Bagaimana sikap status hukum ibu saya, kemudian kalau nanti sudah sembuh apa wajib diqadha? Padahal waktu sakit sudah bayar fidyah. Waktu sakit bayar fidyah terus. Nah, nanti kalau kemudian Allah takdirkan sembuh, diqadha enggak puasa yang kemarin tidak dijalankan? Dijawab oleh Syekh, alladzi yadhharu li min hadzal marad anna maradun yastamir mal insan. Yang saya dengar dari ucapannya ini, nampaknya sakitnya itu sakit menahun ya. Waqad yashfihi la minhu, tetapi di satu kesempatan Allah sembuhkan. Fa idza qarrara tabibu muslim anna saum yadur bi hadzal marad imma bitul marad wa imma bi syaddi alam fa inna lahul fitru bidzalik. Kalau dokter memberikan fatwa bahwa dengan puasa sakitnya akan parah atau akan bertambah sakit ya, sakitnya akan bertambah lama gitu ya, atau makin sakit, maka sebaiknya dia berbuka. Wa yut'imu an kulli yaumin miskinan, dan dia memberi makan setiap hari satu porsi untuk orang miskin. Likaunil marad minal amradil mustamirah, karena sakitnya sakit yang parah ya, artinya terus menerus. Wa kaifatul itmam,
cara memberi makan adalah ayat fa syai'an minal aruzi au nahwahu minat ta'am alladhi yu'tabar min awsatil at'ima ladan nas. Cara memberi makan adalah dia memberikan bahan makanan atau makanan jadi, boleh memberi bahan makanan atau makanan jadi, ya. Fayatfa'u minal aruz, maka beras diberikan setengah fitrah, 1 hari setengah fitrah. 1 fitrah kan 2,5 kilo, ya, berarti 1,4 tuh, 1 hari, ya, kalau itu bentuknya bahan makanan. Tapi kalau makanan jadi ya sekali makan. Contohnya nasi kotak, sekali makan itu buat 1 hari. Yuwazzi'aha ala fuqara bi'adadi ayami syahrin. Bisa diberikan sekaligus kepada jumlah harinya. Contohnya sebulan, berarti 30 hari. Ya udah kasih ke 30 orang. Sekaligus berarti. Bisa juga dicicil, ya. Artinya 30 kali kepada 1 orang. Pokoknya 30 aja gitu. Ya, 30 porsi, apakah mau sekaligus, apa mau diangsur, silahkan. Itu masalah teknis, ya. Wala farqa baina ayakuna fuqara fi baitin wahid, tidak beda apakah fakirnya itu dalam satu rumah atau di rumah yang berbeda-beda. Pondok ini sekian, pesantren ini sekian, silahkan mau dibagi, mau sekaligus, itu urusan teknis. Wa fi hadil hal yahsunu ayyaja'ala maha lahman. Tapi tolong, ya, jangan diberi nasinya saja, ya, tapi juga lauknya. Lah iyalah, kasih nasi doang. Biqadri ma, maksudnya beras itu, ya. Kalau ngasih bahan makanan, ya kan dia bukan makan beras. Saya pernah ngomong kan, manusia kan makannya nasi. Dari beras menjadi nasi kan ada ongkos gitu maksudnya. Ya, tolonglah dikira-kira dikasihlah gitu kan. Wa insya'a sanata aman. Kalau mau lebih praktis, beli yang sudah jadi, ngasih yang sudah jadi. Artinya siap makan, siap santap, ya. Wa da'ilai bi adadi ayyami syahri masakin ya'kulunahu. Dan mengundang orang miskin dengan jumlah hari yang sama. Contohnya dia 30 hari ngasih ke 30 kotak, ya. Kama kana Anas bin Malik yaf'alu dzalika hina kabura. Begitu juga yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Kan saya pernah cerita, ya, bahwa Anas bin Malik ini adalah ikut Rasulullah masih kanak-kanak. Dia adalah anak dari Ummu Salamah, istri Rasulullah. Ya, Ummu Salamah, ibu beliau minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan anak orang aja yang doain nih, anakmu nih doain nih. Ya gulam gitu kan. Ini gulaim katanya. Ini anak kecil nih doain. Maka itulah mendapat 3 doa Rasulullah, ya. Semoga banyak umurnya, bukan panjang umurnya, banyak umurnya, banyak hartanya, banyak anaknya katanya. Jadilah Anas bin Malik orang yang tertua di kota itu, di Madinah pada saatnya. Konon umurnya lebih dari 100. Jadilah Anas bin Malik orang yang paling banyak keluarganya. Katanya anaknya juga lebih dari 100. Jadilah Anas bin Malik orang yang paling kaya. Dia terkaya di Madinah. Sampai saking banyak anaknya, dia pernah menyatakan, kata anak saya, jumlah anak saya lebih dari 100. Kata anak saya, saking nggak bisa ngitung. Waktu terjadi ta'un, terjadi penyakit kayak COVID, ya. Anaknya yang meninggal 40. Anaknya. Ta'un itu lebih parah daripada COVID karena dalam hitungan jam ngegelepak. Kayak kolera, ya, dulu, ya. Kan kita pernah terjangkit kolera itu. Jadi orang sakit perut mati di mana-mana.
waktu itu. Tapi sifatnya dulu nggak menyeluruh, ya. Kalau sekarang kan mendunia. Nah, kalau dulu itu sebagian kena semua. Wa qalu sa'il idza syafaha ba'da dzalika fahal tasum, jika sudah sembuh apakah perlu qada, padahal dia sudah bayar, ya. Dia sudah bayar karena penyakitnya penyakit menahun, artinya sulit diharap sembuh, jadi dia bayar. Kata Syekh Utsaimin, la, tidak perlu. Jadi dalam ajaran Islam ini suatu perbuatan kalau sudah selesai tidak perlu diulang. Contohnya kita sudah berusaha mencari tahu arah kiblat, ya, di suatu tempat kita nggak tahu arah kiblat, kita sudah bertanya, oh di situ, udah aja kita sholat. Ba'da sholat ada yang memberitahu, Pak bukan ke sana arahnya. Nah kalau udah selesai nggak perlu diulang. Tapi kalau belum selesai, Pak arahnya ke kanan, Pak, nah, kita harus belok. Ya, begitu. Wa nadhir hadhihi mas'alah madzaka fuqaha rahimahumullah fi rajul ajiz anil hajj. Begitu juga terhadap orang yang tidak mampu haji. Idza kana ajzu mustamiran, kalau ajznya ini, ketidakmampuannya itu permanen, wa kana lam yahuj min qablu, belum haji, fastanaba may yahuju anhu, dihajikan orang lain. Jadi masih hidup pun bisa dihajikan, saudara. Kalau kita yakin tidak bisa haji. Ya angguran begitu ya. Jadi kalau kita yakin nggak bisa haji, hajikan sama orang lain. Masih hidup. Ya. Ini kata ini Syekh Utsaimin, bukan kata saya. Subad ba'da'an hajj syafahallah. Setelah digantikan hajinya sama orang lain, nggak taunya sembuh. Ini kaitannya dengan orang sakit ini. Udah sakit, kemungkinan sembuhnya kecil, belum haji, lalu dia badalkan pada orang lain. Kan setahu kita mau badal udah meninggal ya. Ini belum meninggal nih, kemungkinan tidak bisa haji, maka dia badalkan pada orang lain. Nah, setelah dibadalkan sembuh, kuat. Perlukah haji lagi? Maka menurut beliau tidak usah. Wala yazalmu i'adatuhu, tidak perlu diulang. Angguran begitu. Kalau udah jelas-jelas nggak mampu, kita badalkan pada orang lain. Tapi saya belum lihat pendapat lain. Masih hidup boleh nggak? Seperti orang yang udah umur 60 belum daftar haji. Masih hidup ya? Iya sakit. Maksudnya kalau sehat, maksudnya begini. Usia 60 nggak punya biaya gitu. 62 dapat sesuatu. Tapi kan kemungkinannya kecil kalau di Indonesia. Waduh, 62 baru daftar. Ya kan? Tidak bisa berspekulasi, udah hajikan orang lain aja. Ya, kalau cukup furoda 500 juta. Itu pun nunggu setahun ya sekarang furoda. Kalau haji yang plus 175-an ya. Itu nunggu 6 sampai 7 tahun. Haji kan sekarang haji ada 3 ya. Sebagaimana cara haji juga ada 3, cara pemberangkatan juga ada 3. Ada haji tadi itu furoda. Ya, furoda itu atas panggilan raja gitu. Jadi tiket khusus. Nah, itu dekat-dekat 500 sampai 600 hari ini ya, nggak tahu nanti. Ini karena ini meningkatnya drastis ini. Yang kedua adalah haji plus. Kalau ini 100 ya boleh jadi bisa 300. Itu antara 6 sampai 7 tahun. Yang haji reguler ya itulah. Saya dengar sudah 30 tahun. Waduh, ngentek juga ini 30 tahun. Saya nggak yakin nomor teleponnya masih nggak berubah. Biasanya kita 2 tahun berubah. Rumahnya juga udah pindah kali. Waduh, sampai botak kita baru bisa berangkat haji. Sementara rata-rata orang Indonesia punya gitulah. Usia 40.
punya ini, punya itu, rumah lunas, apa lunas 40-an. Nah, kalau daftar 40-an ya 70. Wah, udah. Jadi harus benar-benar punya ini. Jadi begitu oek-oek daftar. Begitu lahir usia 30 baru berangkat, bayangin. Keterlaluan kan itu sebenarnya ya. Tidak ada satu perhelatan dunia yang ditunggu begitu lama kecuali haji. Dan bayar dulu lagi. Iya. Nah itu ya, jadi kalau sakit boleh. Kalau udah sakit, saudara, maksudnya jangan pengertian itu buang uang, bukan. Supaya tercatat kita sudah haji. Jadi kalau sampai menentang, ayat haji itu kan diakhiri dengan fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang tidak percaya, Allah tidak butuh kepada semesta alam. Jadi nanti kita akan digugat. Anda rumahnya lunas Pak. Mobil lunas. Kenapa nggak berangkat? Pan berangkat haji nggak semahal harga rumah. Nah itu takutnya begitu doang. Makan tuh rumahmu. Dibawa enggak gitu kan? Ya kan? Nah, sebab kata Rasulullah itu tadi. Kebanyakan orang lebih suka kepada harta ahli waris daripada hartanya sendiri. Sahabat-sahabat menyangkal, ya Rasulullah, kami rasanya semua kami ini lebih suka pada harta sendiri daripada harta ahli waris. Tidak, kalian lebih suka harta ahli waris daripada hartamu sendiri. Yang kalian sudah tempatkan, itulah harta kalian. Yang belum kalian tempatkan, masih di saku, masih di tabungan, itu adalah harta ahli waris. Ya, secara ilustrasi, kalau di dompet kita ada 1 juta, 100.000 kita keluarkan untuk infak. Kemudian Allah berkenan mengakhiri umur kita, maka yang 900.000 di dompet itu harta ahli waris. Harta kita tadi yang sudah 100.000 itu. Kecuali barangkali ada niat ya. Nah, contohnya kita untuk biaya pendidikan kita udah siapin, walaupun belum dikeluarin ini sudah tercatat. Karena ada niat, innamal a'malu binniat. Tapi kalau yang nggak niat ini nih, wah belum kemana-mana sih saya niatin, nggak dia niat kemana-mana ini, berarti masih ngambang, belum tercatat. Tapi kalau dihabisin sama sekali juga nggak ada yang nolong tar. Habisin tuh begitu. Ya, nggak taunya nggak mati-mati. Waduh, mau makannya susah. Alah, gimana? Maka Allah menyatakan, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang-orang yang berinfak tidak boros, tidak bakhil. Wa kana baina dzalika sabila. Tapi jalan menengah. Jadi nggak pelit, nggak terlalu boros. Hati-hatilah, kita perlu biaya. Jadi menurut ayat-ayat singkatnya, ayat-ayat tentang puasa, kita semua wajib puasa singkatnya. Nah, bagi mereka yang berhalangan dihadapkan 2 kemungkinan. Halangannya ini halangan permanen atau tidak. Kalau halangannya permanen, kita sakit, wah kayaknya susah sembuh nih. Angguran bayar fidyah dulu. Nah, nanti kalau sudah bayar fidyah, ternyata Allah takdirkan sembuh, katanya nggak perlu diulang. Tuh ya. Tapi kalau kita sakitnya sakit ringan, nah, boleh tidak berpuasa dengan catatan nanti kalau udah sembuh diqadha. Jadi jangan ada anggapan ibadat bisa dibayar. Nah Ustadz main enak aja, Ustadz boleh nggak kalau nggak sholat dibayar? Boleh. Enak aja, dalil dari mana itu? Kalau begitu enak orang kaya dong, udah aja seumur hidup nggak usah sholat. Nanti wanti-wanti ke pesantren, kamu ya tak bayari semua, udah di booking dulu. Bisa begitu nanti, enak aja Ustadz, nggak ada dalilnya, boleh. Kebetulan santri saya cukup, waduh, ini tega ya begitu ya, ngebohongin orang itu tega ya. Nanti di hari kiamat bagaimana nasib? Ditagih oleh Allah, dari mana kamu punya pendapat seperti itu? Bisa diwakili orang lain. Tapi ya memang pendengarnya ngandel maning tuh.
Jadi gara-gara nggak ngaji ya udah numpuk lah kesalahannya. Mau juga dibohong itu. Namanya ritual itu nggak bisa digantikan kecuali puasa haji. Puasa haji pun kebanyakan hubungannya, saya pernah ngomong tuh, kebanyakannya ada hubungan darah. Yang nanya nih, nah, makanya saya pernah menyatakan kok belum ada. Ya Rasulullah, teman saya kepengen haji, udah niat haji, tapi belum sampai kesampaian, udah meninggal. Boleh nggak saya selaku teman gitu? Nggak ada yang tanya begitu. Adanya ibuku, ayahku, adanya begitu. Tapi yang teman saya ini kebetulan teman satu masjid contohnya. Boleh nggak saya hajikan? Karena saya kesian sama dia. Nggak ada itu riwayat begitu. Mudah-mudahan sih boleh, mudah-mudahan. Cuma riwayatnya nggak ada. Riwayatnya. Walaupun beberapa syekh mengatakan boleh. Sehingga sekarang kan ada badal haji kan. Badal haji 10 juta kan. Orang-orang berangkat kan 30, ini 10 juta. Yaitu untuk mukimin di sana. Tapi satu orang hanya boleh satu, ya kan? Nggak boleh satu orang nerima 10, enak aja. Nggak boleh kan? Nah, siapa yang menjamin mereka jujur apa enggak? Nah, kita katanya tutup mata, udahlah sebodoh amat kalau mikir begitu susah. Udah badalin aja. Tapi kalau ada orang tua kita semula nggak ada niat di masa hidupnya nggak perlu haji. Kalau memang nggak mampu, dia nggak mampu, nggak ada niat haji, ya sudah. Kan ini rata-rata yang niat, bernazar. Ibuku bernazar. Lalu belum sampai terjadi, beliau wafat. Boleh nggak saya hajikan? Tuh, itu kaitannya konteksnya ayah dan ibu. Anak dan orang tua. Ya, maksudnya kalau dalam bahasa Arab itu namanya mu'azzim nafsah. Beliau, Allah itu memuliakan dirinya. Sebab Allah membuat takdir ini menggunakan perangkat. Ada malaikatnya, ada alamnya, turut mendukung itu. Untuk membuat orang menjadi tersesat, itu nggak bisa Allah langsung begitu. Tapi menggunakan perangkat malaikatnya, itu sebut kami. Seperti juga Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Proses penjagaan Allah terhadap Quran ini bukan orang menulis salah langsung kena tuh mukanya. Itu enggak proses. Ada yang negur dari lajnahnya, ini kamu salah. Lalu dia dihukum rame-rame. Nah itu lewat makhluknya. Itulah yang disebut dengan kami. Bukan memberikan pengertian Allah banyak, bukan. Sehingga orang-orang yang luar muslim itu tertipu. Menghujat Islam dengan mengatakan katanya Tuhan itu satu. Mengapa menggunakan kata kami? Dia nggak paham bahasa Arab. Jadi dia sebut mu'azzim nafsah. Itu Pak. Baik, demikianlah. Hadirin hafizani wa hafizakumullah, semoga Allah melipat gandakan majlis taklim kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga Allah berkenan memberikan takdir yang baik kepada putra-putri kita, menjadikan mereka hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.